Ya ini temanya Ramadan. Feby selamat datang. Terima kasih ya ini sudah datang. Udah mulai? Udah dari tadi nih. Emang iya? Loh, iya ini udah dari tadi. Yang tadi Iya. kata aja. Loh tadi itu ya nantilah itu urusan editor lah. Tinggal bayarannya berapa. Oke Feby selamat datang. Terima kasih ya. Gitu. Tepuk tangan. Puasa lancar ya, alhamdulillah. Enggak sih. Loh kenapa? Hari pertama puasa, selanjutnya bolong gitu ya. Biasa kan kalau wanita kan ada hari bolong-bolong gitu Gitu. kan. Oh teman saya, editor saya itu kok bolong setiap hari ya. Oh itu bukan karena mens, tapi karena malas. Oh karena malas, iya. Aduh gak baik. Gak baik. Oke, cuman sekarang kita sudah lebaran kita nanti rayain ini ngobrol bareng Feby. Oke. Dengar-dengar Feby ini seorang dokter ya. Bukan mas. Loh, Kok Instagramnya- masih harusnya Koko ya? Koko pakai baju Koko. Iya betul. Ini pertama kali aku pakai baju gini cocok gak? Tinggal sebut apa tadi namanya? Apa? Apa tadi? Next. Terus apa namanya? Ya, oke. Iya. Soalnya nama Instagramnya tuh Feby DR. Enggak, jadi DR itu sebenarnya tuh sejarahnya. Dulu tuh aku kayak ngerasa mamaku ngasih nama tuh kayak tuh basic gitu loh. Kenapa kayak Feby Dwi Rahmawati kayak Indonesia sekali. Kenapa enggak Gracilia, apa kayak gitu kan. Tak singkat aja lah biar kalian jadi DR singkat, DR. padat, tepat gitu. Oke, Feby DR, udah dari SMP itu namaku. Jadi kalau orang lihat aku tuh dari SMP taunya Feby DR. Feby DR. Feby siapa tadi? Dwi Rahmawati. Iya. Kenapa enggak Feby D-nya misalnya Daniela Rebecca gitu ya? Nah, sebenarnya Keren pengennya kayaknya. gitu kan. Iya. Hai Ibu. Siapa nama ibumu? Ibu Andi. Hey, Namanya Andi. cowok lagi. Ibu Andi Gumilang lagi. Wis, dia siapanya ini? Siapa namanya? Siapa Gumilang? Agum Gumilang. Gumelar itu mas. Iya, Gumelar ya. Salah. Oke. Feby DR terkenal sekarang konten kreator. Anjay. Awalnya gimana sih kamu dari dari sekolah kah, kuliah kah atau gimana? Jadi dulu tuh aku suka banget take depan kamera dari yang jadi talent atau jadi waktu itu sempat juga bikin lagu, jadi musisi juga, main di entertainment gitu kan. Dulu ya sempat tahu lah teman-temannya Kak Osa ini kayak gimana ya kan. Terus sempat ngefans juga lah ya kan. Kak Osa sama- siapa Kak Osa? Osa. Siapa Mbak. sih kamu namanya? Kenalan dulu Mbak sama saya Mbak. Oke. Nah kan kenalan belum dulu. kenalan. Honest. Honest Iya. ya. Lupa dia suka. Osa suami saya. Iya. Osa suaminya bahaya ini. ini menandakan saya selalu ingat suami saya gitu ya. Asik ya. Suaminya ingat kan tapi ya. Ingat insya Ya. Allah. Oke, kita bahas yang tadi Oke. soal Oke, tadi jadi di dari depan kuliah kamera. ya kan. Habis dari entertainment masuklah ke dunia kuliah. Kuliah aku di luar kan Kak. Sampai sana Covid. Aku pulang ke Indonesia terus jadinya daring kan, nggak ngapa-ngapain di rumah karena nggak bisa balik juga ke sana. Oke. Akhirnya aku mencoba untuk mengonten itu tadi. Walaupun sebenarnya kontenisasi ini sudah saya mulai sejak saya di Cina gitu kan. Iya. Tapi di YouTube, tapi kan nggak terkenal waktu itu kayak sopo iku. Siapa Feby DR gitu ya. Gak roh. Sekarang masih ada ini YouTube-nya. Masih bisa dicek aja VBDR, masih bisa lihat video-video aku kayak lagi sekolah di luar gitu masih ada. Yang terkontaminasi itu tadi. Iya. Apa Yang membawa virus nomor satu. Nomor satu. Oh berarti ini ya apa sekolahnya di bukan pelakunya di negaranya apa berarti mana di Cungkok ya berarti. di Tiongkok. Oke, 我叫 honest. 你叫 honest，我叫苏美琴呐。你今天怎么样？吃了吗？没吃，那你先吃吧。 Ya, 傅永海呀。不用我笑了，幸福吧，幸福堂士林。米雪 yang benar ngomongnya apa? 米雪， betul? 米雪。 Oh, Mi Xue. Iya, wes, Oke, hari ini gratis bisa bayar ya, Xue. Ya. Oke, dari sana terus kembali ke Indonesia. Itu 2020 enggak tuh. Kamu udah berapa sih? Tahun berapa sih? 19 2019. akhir. Terus? Pulang ke Indo 2020 pas zamannya bawa TikTok kalau pada inget itu. Bawa Ingat nggak? TikTok. Pada tahu nggak sih bawa TikTok? Tahu kan? Aku taunya bawa presiden. Beda.
Prororo itu. Ya. Oke, enggak apa-apa ya. Oke. Terus habis itu kamu pulang. Oh, berarti sekolahnya kuliahnya cuma setahun gitu. Iya, hampir setahun, 7 bulan. Berarti kok belajar bahasa ya karena itu ya. Oh, oke. Terus pulang ke sini lanjut ngonten lagi. Yes, aku langsung lanjut ngonten TikTok. Delalah waktu itu ada satu video yang boom gitu kan. Akhirnya aku terusin sampai 2026. Masih ingat nggak video yang boom itu? Apa? Masih. Jadi itu tuh tentang ponakan aku. Dia takut suara Google Translate. Jadi kayak aku setel aja terus Nesta aku hantu gitu. Namanya Nesta? Iya, Nesta. Ponan kamu baru kecil mbok jual? Iya. Oke. Nesta, apa takut hantu apa tadi? Iya. Nesta takut hantu. Iya. Terus habis itu? Dia takut suara Google Translate. Oh. Terus dia teriak-teriak kayak gitulah. Terus pada tembus TV tuh sampean videonya zaman itu. Oh iya. Karena waktu itu sampai 7 M views kalau nggak salah. 7 M view. Iya. Itu aku langsung punya followers 15.000 pada zaman itu. 15.000 dulu tapi gampang ini ya, dapat follower tuh Zaman cepet ya. dulu ya nggak kayak sekarang. Sekarang sulit banget ya. Iya agak sulit ya untuk kita yang kayak idenya udah mampet gitu kan. Follower kamu sekarang berapa sih? 350-an ya 350 di TikTok. lebih gede dari gajinya anak-anak PDKT. Gila, aduh malu guys. Aduh gimana ya ini ya. Tolonglah. Itu lihat-lihatan mukanya nggak enak banget sumpah. Tolonglah UMKM kita tolong dibantu lah, di subscribe atau apa gitu. Ya, siapa tahu ada endorsement masuk di sini lah ya kan, di sini sama sini gitu Asik, kan. boleh. Dimakan dulu nih. Iya, boleh. Ini enggak? Ini enak ini. Aku baru tahu loh kalau kue lebaran itu ada happy toast. Jangan sebut merek. Enggak apa-apa. Loh, ini kamu lebaran loh ada orek tempe. Orek tempe. Oke. Ngunyah dulu. Ya ampun suasananya lebaran banget ya. Lihat loh, ada ketupat, ada air putih, ada nastar. Bulan ini keren banget sih. Apa? Imlek jadi satu, Rabu Abu, Ramadan ya kan. Kamu tahu Rabu Abu juga ya? Tahu dong. Kenapa? Punya mantan Katolik sih. Ini bisa dibahas ini besok di next aja dibahas ya. Seru nih kayaknya. Datang lagi mau ya? Oke, kita bahas semua sama mantan tadi ya. Iya, Termasuk ngapain aja kita saksikan video berikut ini. Lebihan mas. Lebihan. Oke, Feb, kamu sekarang sibuk apa BTW? Sekarang aku sibuk jadi ibu rumah tangga yang pertama. Kedua aku juga masih ngurus bisnis. Ada juga aku mengurus resto sekarang sebagai manajer marketing. Aku juga manusia biasa. Iya. Iya gitu lah ya. Manusia biasa yang Tua ya referensinya. aku ya raja. Iya, aku Masya juga sambil Allah. punya yayasan peduli lingkungan sekarang. Oh iya. Udah cantik. Pengusaha aktif, follower banyak, Masya Allah tabarakallah. Ya ampun, bisa ngomong Masya Allah tabarakallah lah nih ke Cuman satu sayangnya ini. udah punya suami. Ya wis tuh ya, ngapain nih? Wis payu Kalau aku belum aja. kan jadi tadi punya yayasan ya. Kalau belum kenapa? Tadi punya yayasan. Tadi apa yang terakhir tadi? Iya punya Ya, yayasan. yayasan. Sama temen-temen tapi ya. Yayasan apa nih kalau boleh tahu? Namanya itu Bangkit Indonesia. Jadi teman-teman bisa follow ya Bangkit IDN_IDN. Itu kita tuh yayasan yang peduli sama isu-isu terkait industri kreatif, pariwisata, sama lingkungan hidup. Kok menarik? Coba ceritain dong, boleh nggak? Aduh, ini ganggu banget. Boleh dipotong nggak? Jangan. Rambutnya aja dipotong ya itu. Jangan. Oh, Ini iya. mau aku ngefans sama Mas Ayo itu. Oh, iya. Jadi pengen kayak keriting-keriting. Oke. Nanti jadi Ari Keriting. Enggak, Enggak. nanti lebih ke kayak siapa namanya? Bob Sade. Oh, enggak. Bob Sadoni? Kita undang Bob Sadoni ke sini. Semua aja dipanggil. Oke, coba ceritain dong gimana mungkin teman-teman di backstage ini juga pengen tahu Tentang Bangkit ya. tentang tentang Bingkut. Jadi ceritanya awal aku masuk Bangkit itu karena temanku namanya Salsa. Dia tuh ketua BEM di Jawa Tengah, mahasiswa dan di Indonesia juga. Dan dia tuh waktu itu ngajak aku, pacarnya itu ngajak aku untuk bergabung gitu. Dia cerita keresahan dia di Danau Rawapening. Kayak Danau Rawapening ini udah mau punah loh, kaget kan, punah dari mana, danau segede itu punah apenya gitu Air kan. lagi ya tuh punahnya Iya kan? gimana gitu. Oh Oke. ternyata banyak banget yang namanya pendangkalan disebabkan faktor ABCD yang dimana itu tuh kayak emang krusial banget lah di sana. Dan ternyata yang kita tahu kan di sana kan punyanya kabupaten ya. Ternyata itu tuh miliknya Jawa Tengah. Jadi walaupun kita nanya ke kabupaten pun saya cuma dititipin mbak gitu.
Jadi kayak siapa yang harusnya mengelola ini, itu jadi kayak rancu gitu. Makanya kayak adanya Bangkit nih ya, manusia-manusia yang peduli sama lingkungan, aliansi-aliansi yang peduli lingkungan, kita jadiin satu di sana. Oke. Gitu. Itu tapi kenapa kok kamu tertarik ikut ini? Maksudnya apakah kamu dari awal dari SMA kuliah dulu juga suka dengan bersih-bersih sampah, bersih-bersih pantai, enggak gunung gitu, enggak gitu ya. Mapala. Masih Enggak sih, Kak, mereka kan butuh yang namanya publikasi ya, Kak. Nah, di situ kan harus tahu orang yang misalnya udah terjun di dunia tersebut. Nah, aku merasa kayak kayaknya aku masih bisa sih kalau misalnya terjun di sini gitu. Toh juga kayak tentang peduli lingkungan, dulu aku sempat menjadi duta wisata ya. Jadi kayak disitulah aku baru wisata-wisata di Salatiga dan sekitar gitu loh. Nah, yang disayangkan ternyata wisata Rawapening yang seindah itu tuh kayak masih ini punya siapa tuh masih pada bingung gitu loh warga Jawa Tengah gitu loh. Jadi kayak menarik nih kalau misalnya aku ulik juga jadi konten aku dan bisa bermanfaat untuk orang lain, kenapa enggak gitu. Oke. Ada ini enggak sosial medianya enggak Bangkit ini? Ada dong, Bangkit_IDN. Bangkit_IDN, nanti di follow di bawah ini. Terima kasih. Kita follow bareng-bareng ya. Iya, teman-teman yang suka sama lingkungan hidup dan pariwisata atau mau belajar bareng juga boleh banget join sama kita loh. Boleh, nanti kita tiba-tiba ada curut. Itu. Ya, namanya juga PDKT ya, penuh dengan kejutan. PDKT, kayaknya kejutan ya toh. Nah, nanti rencana kita mau podcast di atas sampannya itu di tengah-tengah Rawapening gitu bisa nggak? Boleh. Rawapening betul kan? Iya, Rawapening. Nah, itu tapi teman-teman ada yang ini enggak dari tadi kan duta wisata. Ada nggak selain Feby yang teman-teman? Kamu angkatan siapa sih duta wisata? Aku angkatan 18 ya, duta wisata itu lulusnya aku tahun 19. Aku dulu duta wisata tahun... Oh iya. Enggak. Malu aku jadi kayak gitu-gitu. Betul, duta wisata tuh bukan berarti pemenang ya guys ya. Kalau kamu udah 15 besar, 30 besar ya kamu tuh akan bagian dari duta wisata Salatiga gitu. Oke. 18-19 tuh siapa ya? Aku ada yang kenal gak ya? Coba sebutin satu-satu yang kira-kira. Juaranya siapa itu? Juaranya waktu itu adalah Kak Pinta. Enggak usah disebut deh. Aku lupa. Ya udah. Pokoknya itu ya. Yeah. Terus kamu salah satu dari angkatan 18-19 itu untuk mengabdi ke Salatiga, boleh aku bilang? Mengabdi lingkungan di Salatiga? Iya, tapi telat sih. Kan 18 ya, mengabdinya sekarang. Gak apa-apa ya. Better late than never. Asik. Gitu. Kuku. Oke, mungkin ini untuk pesan untuk teman-teman nih, atau mungkin dari Bangkit sendiri apa yang mau dikasih ke pesan-pesan nih? Oke, buat teman-teman mahasiswa atau kalian yang orang-orang biasa yang pengen berguna untuk masyarakat kita ya, jangan takut karena di sini tuh ada wadah banyak banget sebenarnya. Di sana di Rawapening juga banyak banget potensi yang sebenarnya bisa kita gali. Banyak petani-petani yang membutuhkan kita, banyak nelayan-nelayan yang membutuhkan kita, dan tanpa kita mereka tuh mungkin selamanya akan kesulitan gitu ya. Jadi tugas kita di sini, ayo kita sama-sama bangun Rawapening jauh lebih baik lagi. Asik. Ini untuk di project pertama ya Kak ya. Oke, mungkin boleh libatin kami juga kalau misalnya butuh publikasi ya nanti ya, podcast di sana. Kami support walaupun follower kami tidak sebanyak kamu Web, tapi kita inilah percaya hal kecil itu dampaknya besar. Loh, gitu. Betul, it's mean a lot to me loh Kak, to us lah ya. Boleh, kamu kalau mau collabs akun pribadi kita boleh gitu. Siap, makasih, ditunggu ya. Yoi, oke Feb, kita sekarang masuk ke tema kita yaitu Lebaran. Nah, kita masuk ke Lebaran ini, ini berarti Lebaran tahun keberapa ini berarti istilahnya menjadi seorang istri? Tahun kedua menjadi seorang istri. Tahun kedua menjadi istri, berarti kamu menikah tahun 2024. Yes. Dan sekarang sudah dikaruniai anak? Sudah, satu. Alhamdulillah, mau nambah lagi? Insya Allah 10 tahun lagi. Mbak, lama banget Mbak. 10 tahun keburu. Udah punya anak? Harusnya ya kalau Tuhan berkati sudah. Nanti pasti jawabannya sama kayak saya. Oh Mbak, saya pengen punya anak 12 Mbak. Oh iya? Iya. Gak apa-apa kan, berarti 10 tahun sekali satu gitu kan. Satu klub nanti satu. Ini lanang ki iso ngomong ngono kuwi ya. Kene kan sing mengandung ya, dhewe ngrasake emang sak lambe-lambene iki jan. Ya. Oke Mas, lanjut, saya gak gigit. Ya, oke.
Gigit juga. Oh, nganu ya, gigit waktu SMA. Nganu apa namanya? Oke, terus boleh kenalan sama nama anaknya enggak? Zayan Alzafir Motas. Panggilannya Osa. Bukan dong. Itu suami dia. Iya. Panggilannya Zai. Malik. Enggak. Itu kan Zain Malik ya. Oh, okay. Kalau ini Zai. Oke. Zain. Nah, kalian bertiga ini, berarti bertiga ya? Bertiga ini udah ngerayain lebaran bareng nggak? Atau kayak Zain masih yang kayak belum paham atau dia yang udah apa gitu? Sebenarnya kita belum pernah sih ngerayain lebaran yang beda-beda bareng karena event ulang tahun pun dari awal suamiku belum pernah ada. Lebaran itu kayaknya baru besok deh dia ada. Jadi kayak ini our very first gitu ya, Idul Fitri gitu. Suamimu ngapain? Suamiku Bang Toyib Mas. Oh. Kerja tuh, kecil. Cari duit dia. Duit dari influencer seorang Feby masih kurang? Hah? Ya gak bisa dong, itu kan duit jajan saya, belanja saya, suka-suka saya ya, gitu. Betul. Duit suami sama dengan duit istri sama dengan duit istri. Kuku. Kita panggilkan Fajar Setboy besok-besok ya. Siapa tahu dia nonton ya toh. Oke, terus habis itu momen yang kamu ingat waktu lebaran dulu sebelum berkeluarga. Mungkin pacaran juga sama sekarang udah punya keluarga kecil sendiri nih yang harmonis. Apa nih? Ya yang pasti kalau dulu itu belum ngasih THR ya. Kalau sekarang banyak banget yang minta THR gitu kan. Iya, jadi spend money-nya kayak banyak banget ya kalau udah menikah dan punya anak itu udah gak dapet THR lagi. Kamu juga punya pegawai berarti ngasih ke THR ya? Iya lagi. Ya baru ingat juga sih. Iya. Aduh juga. Kenapa diingetin sih? Iya. Tapi ya bener, soalnya kan ini kan kita namanya berbagi berkat. Kita ngasih THR, ya udah. Tapi kalau nggak ada ya mohon dimaklumi lah ya, kira-kira gitu. Ya bonus ya. Terus habis itu, oke. Nah, terus habis itu Feb, tradisi khusus apa yang biasa Feby atau keluarga Feby lakukan? Jadi gini mas coding ya. Boleh manggil mas? Boleh. Sayang aja. Mas Ones gak tuh ya? Boleh, gimana? Cocok sih. Jadi gini, di keluarga aku itu ada berbagai macam budaya ya. Karena suami aku dari Sunda, papa aku dari Magelang, mama aku dari Makassar. Aku lahir hidup mati Salatiga ya toh. Okay. Jadi kayak di sini tuh banyak banget tradisinya. Kalau lagi ke Jakarta balik ke keluarga Makassar itu biasanya kita makan ayam popok namanya. Hah? Ayam popok sama coto Makassar. Oke. Ya kan? Namanya emang ayam popok gitu? Iya, ada juga ikan nasu. Tulisannya NASU. Ikan nasu. Carilah sudah ikan nasu itu. Iya. Oke. Nanti beta cari ya. Iya. Oke, Ngana lanjut. Bukan begitu, Ji. Oke. Gimana, Dang? Ini kenapa? Itu Manado, Mas. Iya. Terus lanjut. Tapi kalau misalnya ke Tasik, nah itu aku agak culture shock sih ya. Kenapa? Karena makanan-makanan Sunda itu ternyata kayak kaget di lidahku yang Jawanisasi ini gitu loh. Terlalu Jawa ya toh. Angel makan makanan Sunda tuh kayak kencur semua gitu rasanya. Di aku loh ya. Mungkin biasanya karena kita manis ya, apalagi Salatiga ya. Iya, makanya tapi suamiku alhamdulillah cocok di Salatiga. Mungkin kalau kita keluar kurang cocok, tapi kalau dari Sunda ke sini mungkin cocok ya karena manis kan. Iya, dia cocok apa aja. Tapi kebetulan suami saya pemakan segalanya. Oke. Apa namanya? Terus kamu sekarang sudah terbiasa dengan makanan Sunda kah? Atau kamu disuruh masak masakan Sunda nih sebagai ibu rumah tangga? Alhamdulillah enggak sih. Karena suamiku juga gede besar di Lampung. Jadinya dia kayak di Lampung kan banyak orang Jawa nih. Jadinya mamanya juga kayak suka sama budaya Jawa gitu loh. Kayak makanan Jawa. Jadinya kayak alhamdulillah sih enggak yang sesaklek itu sih dia. Oke. Terus ini berarti suami kan udah pindah ke Salatiga 2 tahun ya? Betul. Lebaran di Salatiga berarti? Belum pernah. Nah. Padahal aku baru mau tanya nih, menurut suamimu nih, Salatiga tuh kotanya kayak apa sih? Kan kita kan terkenal sebagai kota toleransi. Ya walaupun dia nggak ada di sini ya, aku bisa sih mewakilkan dia karena kita udah pernah membahas ini sebelumnya. Boleh. Jadi dia itu sempat banget yang namanya culture shock datang ke Salatiga, di mana kayak di sini tuh banyak banget non Muslim gitu kan istilahnya. Ya kan, kayak kok banyak banget gitu. Kok di sini Natal tuh rame banget ya. Sementara di Tasik itu kan yang bener-bener kayak banyakannya tuh Muslim gitu loh Kak. Terus kayak di sini juga kaget kayak kok bisa bapaknya Kristen, ibunya Islam, anaknya
apa gitu kan. Anaknya Apa kayak gitu. ya misalnya Hindu. Nah kok Oke. bisa gitu di sini kayak banyak. Terus pernikahan misal kayak beda agama gitu kayak ya emang ada gitu kan. Karena emang dari buyut-buyutnya. Itu dia culture shock banget sih. Ya. Makanya ketika lebaran kita tuh gak cuma ke keluarga yang Islam tapi juga yang non-mus itu dia juga mungkin kaget gitu. Kalau keluarganya Febri sendiri, yang ayah ibu ada atau keluarga Febri lah, ada yang beda agama juga atau? Ada sih dari tante, tapi tante yang ono ya, tante yang dari papa itu kita ada yang Kristen. Terus kalau dari tanteku yang dari mama itu juga ada yang menikah sama Chinese gitu. Nah itu pas lebaran datang semua Natal juga atau gimana? Iya. Biasa tradisi pas lebaran gimana? Tradisinya pas lebaran semuanya guyup rukun. Datang kumpul keluarga besar gitu ya? Iya. Keren, Salatiga. Iya, Mantap ya toleransinya. harus kayak gitu. Salatiga Iya. ataupun Indonesia ataupun dunia belahan manapun ya. Toleransi nomor 1. Iya. Ya kita harus nggak boleh rasis dan nggak boleh apa sih namanya beda-bedain agama gitulah ya. Betul. Oke, nah ngomong-ngomong tadi soal beda agama, ada tips sedikit nggak ini Kak Feby untuk ini kru di belakang ini ada satu orang yang kisahnya juga beda agama nih. Kira-kira gimana? Tadi kan ada toleransi atau apa? Iya kan, itu kan kalau di Salatiga. Sebenarnya dulu aku juga kayak selalu menemukan yang beda agama sih ya kan. Mantanmu Tapi dulu maksudnya ya? iya mantan-mantan saya nggak apa-apa ini dibuka aja ya guys ya. Iya. Tapi saya itu berhasil menemukan jodoh seagama pertama dan ya pertama kali ya punya cowok Islam tuh langsung nikah kak. Langsung nikah. Itu karena kuncinya kita keluar dari Salatiga ya mas ya. gitu. Keluar kamu dari kota ini ya. Nah, itu, Di Mas, sini tuh dengerin. adanya tuh kayak jalanin aja dulu. Iya. Terus yang kayak ya udah yang udah, penting kedepannya kita sama-sama tapi ya mbah Ya, Mbah. gitu kan. Dia keluarnya cuma keluar dari penjara waktu itu. Kena kasus, sayang banget. Aduh gak ikut-ikut ya yang itu ya aku ya. Gak apa-apa yang penting jangan keluar dari iman. Nah itu Keluar dengerin. juga oh lah Nah. ya pancen paijo. Enggak, belum. Oh, belum. Tapi enggak tahu deh. Jangan. Jangan Oke. gitu. Oke. Ya masih ada waktu untuk Iya. memberikan mukjizat mungkin. Oke, Feby sebagai ibu rumah tangga. Ada nggak konten-kontenmu yang kayak di likes atau di komen atau tetangga nih sebagai ibu rumah tangga juga itu tuh yang kayak gimana sih caranya atau aku suka kontenmu, aku ngikut dong atau ajarin gitu ada nggak? Pernah sih Pak Ganjar waktu itu. Ibu rumah tangga Mbak? Oh iya. Yang dulu apa yang sekarang nih? Ya maksudnya kenapa ada tiba-tiba Pak Ganjar? Iya kan komen kan orang komen gitu kan. Oke, coba ceritain boleh. Oh gak usah. Skip aja. Gimana ini? Pak Ganjar juga udah lupa kayaknya. Oh iya. Oke, tapi ada nggak nih? Atau mungkin Ibu Ganjar nih yang komen atau siapalah? Kira-kira tetangga Feby yang atau mungkin ibumu sendiri sebagai ibu rumah tangga yang anakku sekarang konten nih atau Feby sebagai ibu rumah tangga sekarang konten kreator nih ada komen atau apa gitu? Sebenarnya banyak sih dari keluarga. Kayak keluarga itu kayak oh sekarang Feby tuh konten ya. Yang ditanya kayak oh udah sukses ya. Terus caranya gimana gitu. Ya kan. Taunya kan kayak konten kreator tuh emang kayak enak gitu kan. Kelihatannya kan enak padahal kan enak banget emang gitu loh. Hasilnya sih mungkin memang enak ya, cuman mikirnya itu loh harus Iya kreatif kan sih. kita dituntut untuk kreatif tanpa batas. Betul. Gitu. Jadi kalau kalian bilang enak ya konten gitu kan rebahan ngedit aja sambil tiduran gitu kan. Iya, tapi gimana caranya menghasilkan konten setiap hari harus upload tuh bisa nggak konsisten kan nggak semua orang, Kak. Nah, itu tuh. Nah, mungkin boleh Feb pesan untuk apa ya kalau saya bilang. Mungkin kalau untuk Feby mungkin lebih ke ranah sekarang ibu rumah tangga ya. Betul, nggak apa-apa wes. Jadi aku ya Gen Z sih, aku ya kayak skena total sih asli nih. Gokil lah ini untuk para ibu rumah tangga karena beberapa tuh juga ada yang nge-DM PDKT gitu. Oh iya. Iya, minta ini dong apa namanya pas Feby dateng gitu, tolong tanyain atau kasih saran gitu. Kira-kira apa enggak yang untuk mereka mau mulai jadi konten kreator gitu. Ini sama rasanya kayak aku tuh ngasih tahu kakakku ya Kak Ones ya. Ketika kayak kamu tuh konten no, iya tapi apa? Ya wes apapun tuh konten no sih gitu kan.
idenya nanti ke belakangan karena kayak kita tuh nggak tahu apa yang penonton suka sama kita. Kita juga nggak bisa saklek-saklek ya kan. Nah, aku jadi Mbak Feby yang seperti ini juga sebenarnya bentukan dari permintaan netizen gitu kayak ternyata netizen suka aku yang seperti ini, yang seperti itu. Jadi intinya adalah mulai aja dulu gitu loh, Mas. Wis asik, keren. Rasa nunda-nunda terus, oke mulai aja dulu gitu loh. Oke, nah itu untuk para ibu rumah tangga dan mungkin siapapun yang melihat ini, Feby yang dulu mungkin SMA, kuliah, ternyata sekarang sudah menikah di usia belia ya, kalau boleh aku bilang ya, kamu di bawahku cukup jauh ya. Masa 23 tahun belia toh? Buat Tak aku kira tuh belia tuh belia. 17 tahun gitu. Enggak, itu kalau 17 tahun tuh beliau. Nah itu, sekarang sudah menjadi ibu rumah tangga, jadi jangan stop kalian yang sudah jadi ibu rumah tangga terus kayak, ya ngurus anak dulu, bla 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 gitu. Ya nggak apa-apa ngurus anak, tapi kalau memang kalian sebelumnya adalah konten kreator, tetap konten ya. Nah jangan itu lupa. sih tipsnya adalah di komunikasi ya. Kadang tuh kayak Komunikasi. orang bilang pernikahan jadi ngambat karir. Aku pun juga kayak sayang banget ya kamu nikah dulu kan karirnya jadi kalau ngomong ya lambenya tuh kayak gitu kadang tuh gitu. ya. Padahal menurutku pernikahan itu bukan jadi alasan, tapi ketika aku bisa menjadi sosok lain selain menjadi istri itu baru luar biasa sih menurutku. Keren. Oke, Feby, nanti kita lanjut dulu setelah ini. Kita akan masuk ke segmen favorit PDKT, yaitu mitos atau fakta. Oke. Untuk Celutak Anis Muki banget. Oke, mitos atau fakta yang pertama. Jatuh cinta pada pandangan pertama saat melihat Kak Oza. Enggak, mitos. Oke, mitos. Jadi ada Oza, kayaknya cerita Oza sedikit? deh yang ini deh. Harusnya Oza sih yang klarifikasi. Kayaknya Oza sih yang jatuh cinta sama aku kayak pada pandangan pertama gitu kan. Ya, gimana Gak lah tahu ya. sih gak ada orangnya masalahnya kan. Oke, mitos ya berarti ya. Mitos. Besok kita panggilkan Oza waktu waktu podcast berikutnya. Oh iya. Kita tanyakan sebanyak-banyaknya. Boleh. Ilmu Boleh kok edukasi, ya ilmu edukasi tentang seks. Oke. Enggak salah. Oke, Oke. next. Yang kedua, mengajari orang tua untuk ikut membuat konten. Betul. Fakta. Itu gimana ceritanya? Kamu ngajarinnya gimana? Ya jadi kayak tiap aku ada konten gitu ya di rumah, aku suka melibatkan orang tua, kakak, siapapun itu. Jadinya kayak mereka otomatis kayak yang kayak lihat aja kalian ya di Instagramnya Coto Makassar Haji Patiroy. Itu kan dulu awal-awal aku yang kontenin usaha papa. Sekarang kan papa tuh yang konten sendiri ya, maklum lah ya. Kamera Android tapi yang kayak ya saya sudah sudah tutup. Mantap yang kayak gitu. Ya, tapi at least dia ngonten gitu. Itu nadanya kayak Jokowi, Mbak. Iya. Emang gitu ya? Oke. Nah, walaupun anaknya datang pulang, ya nih ada Mbak Feby di sini ya teman-teman ya, silakan sini gitu. Tetap gitu. At least dia kayak udah mulai ngomong gitu, aku udah seneng Gak ada sih. yang malu di depan kamera ya, berarti keluarga ya? Alhamdulillah nggak ada sih. Asik ya, enak ya. Asik banget sumpah keluarga aku tuh aslinya. Oke, it's a fact. Next. Memiliki opidiopobia aka takut ular. Ih, ya Takut apa? ular. Ular. Ih, gak usah diomongin. Lah, kenapa? Ih, aku tuh pernah punya trauma ya sama makhluk itu. Jadi waktu dulu aku di Gembira Loka kalau nggak salah ya, waktu masih SD. Aku tuh ngeliatin akuarium kotak gitu isinya benda itu gitu. Apa makhluk itu gitu kan. Terus aku nggak sengaja ngeliatin deket, itu apa kayak mau gigit aku. Dia tuh kayak Ularnya. terbang gitu, kayak Tapi mau nyaplok. tapi di dalam kotak Ada itu. akuariumnya, tapi semenjak itu aku gila banget sampai sekarang, sampai detik ini. Ada beberapa momen juga dia kayak masuk rumah mamah waktu itu kan, jadi kayak menambah trauma masa kecil saya terhadap benda itu gitu, kayak iuh Astaga. gitu. Nggak Sampai mau. denger pun itu. Enggak. Ya, berarti sampai denger pun udah gila gitu ya. Gila banget. Dulu aku dikerjain sama temanku di asrama di dormitory sana pun kayak dikasih ular-ularan gitu pun aku marah banget. Oke. Nggak bisa lihat, nggak bisa nonton, nggak suka gitu. Ya. Tapi kalau ular yang lain nggak apa-apa. Apa tuh? Ular tangga. Enggak juga sih. Dah, Nggak suka. Next. Oke. Tidak bisa BAB kalau tidak ada musik. Enggak lah, ngaco. Itu siapa yang bilang mitos? Mitos berarti mitos. Mitos. Berarti Kok bisa. BAB sih? Ya, kayak aku kalau ke toilet, konteksnya ke toilet ya, itu harus dengerin musik.
Oh, kalau mandi ya pakai musik, tapi kalau BAB enggak sih, pakai HP aku. Hah? Aku selalu BAB harus pakai HP. Oke. Karena aku nggak mau waktuku terbang sia-sia, jadi aku tetap kerja, tetap ngedit di saat BAB. Kalau nggak gabut banget sumpah. Oke, bisa dicontoh mungkin. Bisa dicontoh, Siapapun ini teman-teman boleh. Roosters belakang. Kalau nggak ada HP ngeditnya pakai laptop ya berarti BAB sambil laptopan. Ngedit. Oke, next. Udah itu aja. Udah itu aja. Oke. Dikit banget, tambahin lagi. Tambahin lagi. Nanti ya kita di season 2 ya Feb. Oke, kita boleh. lagi persiapan season kedua. Oke. Ini kalau bisa mungkin kamu nanti jadi bintang tamu pertama juga bisa. Atau next-nextnya. Yang penting kamu sama Oza, deal? Deal. Yes, oke Febi. Terima kasih sekali lagi. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri teman-teman semua. 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi buat kalian, terutama ibu rumah tangga yang mau seperti Febi atau mau tetap ngonten, yang penting adalah mulai aja dulu.